Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja ada beberapa ya yang saya katakan sejak awal bahwa inilah timnas pemenangan Anies Baswedan begitu ya. Bahkan ya dalam tim pemenangan Anies Baswedan itu ada orang-orang hebat di situ begitu ya. Semuanya orang hebat. Ini Anies Baswedan ungkap alasannya tim pemenangan ya disebut tim Anies Baswedan. Timnas ya disebut Timnas ya, tim pemenangan ya Anies Baswedan di situ begitu ya dengan Caimin. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya orang-orang ya sudah mewakili dari beberapa ekonomi, dari beberapa sepak bola, dari beberapa apalagi yang menarik Tokopedia ya, dari perdagangan media sosial, terus kemudian dari sepak bola, terus kemudian dari dari angkatan dan sebagainya begitu kan. Itu sudah masuk kepada tim Anies Baswedan. Dan bahkan para kiai, para ulama di situ juga ada begitu kan. Ada pertanyaan ya dari para netizen yang mengatakan kenapa tidak ada anak mudanya begitu kan ya. Padahal ya itu sudah ada sebenarnya anak muda di situ begitu, yaitu adalah di kaum milenial ya timnas Anies Baswedan, yaitu dari dari kalangan anak muda sebenarnya begitu kan ya. Tapi ini masyarakat tidak begitu tahu bahwa apa yang terjadi selama ini begitu, bahwa dari generasi milenial itu sebenarnya dari pemenangan Anies Baswedan itu ternyata ya banyak muncul spekulasi begitu kan ya. Ya, inilah kekuatan yang paling menarik menurut saya pribadi ya ada di timnas Anies Baswedan, berbeda dengan yang lain begitu kan ya. Tidak hanya memandang dari sebuah sebuah entitas ya, tapi dia memandang bagaimana kemajuan itu begitu kan. Lihat saja ya ini. Bahkan ya tim pemenangan Anies Baswedan diberi nama tim nasional ya. Bahkan tidak hanya itu begitu kan. Tim pemenangan Anies Baswedan di situ begitu ada para ekonom, terus kemudian ada para mantan pelatih sepak bola dan sebagainya begitu. Ini salah satunya. Bapak Thomas Lembong ya, beliau mantan Menteri Perdagangan Indonesia. Ini tahun 2015-2016 begitu ya. Bahkan Go Kapten ya ini menunjukkan bahwa selama ini ya kekuatan dari tim Anies Baswedan itu bukan ecek-ecek di situ begitu ya. Kita lihat saja begitu kan ya. Ketua tim kaptennya yaitu adalah Syauqi Alaidurs Esos MM begitu kan. Itu sudah menunjukkan sudah orang yang kemudian berkecimpung dalam dunia politik hari ini begitu kan ya. Kenapa tidak ada dari kalangan politik begitu kan ya, atau dari kalangan politisi begitu kan ya. Jadi melihat dari hal ini begitu kan menunjukkan bahwa orang-orang yang kemudian di dalamnya yang masuk kepada di dalam Anies Baswedan ini tidak ada yang tersandra begitu kan ya. Dia punya karir yang luar biasa di situ begitu. Jadi berbeda dengan yang lain begitu kan ya. Lihat saja ada Pak Sudirman, ada Pak Thomas, ada Syauqi Alaidurs di situ begitu kan ya sebagai kapten ya. Terus kemudian kapten ada Al Muzammil, terus kemudian ya Al Muzammil ini ya di kalangan politisi tapi kan tidak semasif dari lawan-lawan mereka begitu kan ya. Tapi pada intinya adalah masyarakat Indonesia kan sudah paham begitu kan ya. Di kalangan milenial itu sebenarnya ya banyak begitu kan di situ begitu. Maka ini benar-benar ada pertandingan yang sangat luar biasa. Capres-cawapres Koalisi Perubahan Muhammad ya umumkan tim pemenangan Amin ya, tim Anies Caimin ya. Pemenangan Anies Caimin. Bahkan ya pengumuman skuad timnas Anies Muhaimin ya 14 November 2023 adalah nama-nama yang sudah tidak asing lagi, di antara ada Bapak Sudirman Said ya, Bapak Thomas ya, yang kemudian banyak yang menanyakan begitu di situ begitu kan ya. Kenapa seperti Ibu Susi, terus kemudian Gatot begitu kan ya. Terus kemudian yang lain di situ begitu. Kenapa kok tidak masuk di situ katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan itu para simpatisannya itu kan sebagai tim Avengers di situ begitu kan. Semuanya itu adalah
ya punya kekuatan masing-masing di situ begitu kan ya, tidak hanya masuk go kapten ini begitu kan. Go kapten ini kan sebagai formalitas begitu kan di situ untuk mengatur bagaimana nantinya ya Anies Baswedan berkampanye, ya punya dampak luar biasa di situ begitu kan ya. Memang ya di situ yang benar-benar menjadi formalitas utama begitu kan ya. Seperti Ibu Susi ya, terus kemudian Pak Gatot dan sebagainya, itu beda nanti begitu kan ya. Dalam artian kalau dia bergabung kepada Anies Baswedan kan berbeda begitu kan. Bisa saja ada tim wilayah di situ begitu kan ya. Jadi saya katakan bahwa bisa saja ada tim wilayah, ada tim wilayah sana, wilayah sini, tapi ini formalitas secara gamblang ini menunjukkan bagaimana ya rentetan dari sebagai seorang kapten ya dan go kapten di situ begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Dalam artian kenapa kok sih memilih itu begitu kan, sedangkan dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar memilih yang kemudian di banyak kalangan politisi dan sebagainya begitu kan, itu kan berbeda mereka begitu kan ya. Dalam artian pemenangan itu kan berbeda begitu. Mungkin ya Anies Baswedan lebih ya melihat dengan orang-orang yang tidak punya tersandra apapun di situ begitu kan ya. Ini ya, mari kita baca. Anies Baswedan ungkap alasan tim pemenangan disebut Timnas ya. Tim nasional Anies Baswedan Muhaimin ya Iskandar baru diumumkan ya di rumah pemenangan di Jalan Diponegoro 10 ya, Benteng Jakarta Pusat pada hari Selasa 14 November 2023. Anies menyebutkan tim yang akan memenangkannya ya di pemilihan umum atau pemilu di 2024 itu dengan akronim Timnas. Amin. Kita mengambil ya filosofi Timnas sebagai bagian dari sepak bola. Kita tentu mengincar kemenangan melalui gol demi gol ya. Kami berharap siapapun ya, back dan kiper bisa cetak gol ya. Penyerang dan gelandang juga bisa bertahan ya, kata Anies Baswedan. Dalam filosofi seperti ini ya, tim sepak bola, Anies mengatakan ya Timnas Anies Imin ini bisa memenangkan pemilihan presiden di pemilu di 2024 nanti. Jadi semuanya amat cair ya, namun satu-satunya ya satu tujuan yakni menang, ujar Anies Baswedan. Timnas pemenangan Amin ya terdiri dari para teknokrat yang berpengalaman di masing-masing bidang, serta terdiri dari pribadi-pribadi yang menunjukkan bervariasi negara kesatuan Indonesia. Bahkan ya pilih komposisi yang mengisi Timnas ini refleksinya dari komitmen kami untuk selalu mengedepankan teknokrasi ya dan pengalaman yang mumpuni yang dibalut dengan variasi keindonesiaan yang beragam ya. Ini kan dari kalangan teknokrasi begitu kan ya. Apa yang kemudian yang menarik dari teknokrasi begitu kan. Jadi artinya begini. Orang yang punya kesempatan berkarya ya tentu diambil oleh Anies Baswedan ya, seperti dalam sepak bola itu diambil yang punya peran penting begitu kan ya. Terus kemudian dari go kapten begitu kan ya, banyak yang kemudian mengambil bervariasi di situ begitu kan. Ya, di kalangan teknokrat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagaimana untuk memajukan bangsa sesuai dengan ya karakter dan pengalaman dan sesuai dengan kompeten mereka begitu kan ya. Kenapa banyak orang yang mengatakan kenapa tidak ada anak mudanya? Kenapa bukan Pak Gatot? Kenapa bukan Bu Susi? Wah, ini kan nanti di wilayah-wilayah itu kan pasti ada begitu. Di Jawa Timur siapa? Di Jawa Tengah siapa? Itu masih belum masuk ke situ begitu kan. Kita tunggu saja begitu pelan-pelan. Karena apa? Karena kapten ini sebagai formalitas ya untuk menentukan bahwa Anies Caimin itu punya ya orang-orang teknokrasi di situ begitu. Berbeda dengan yang lain. Coba lihat yang lain begitu kan. Dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo begitu kan, banyak di kalangan politisi begitu kan. Ya seolah-olah mainnya di situ begitu kan ya. Tidak ada perkembangan untuk bagaimana ya seorang teknokrasi yang kemudian punya pengalaman yang luar biasa begitu kan. Berbeda dengan itu begitu. Ini menarik sekali begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini cukup mumpuni lah ya untuk kepentingan bangsa dan negara itu begitu. Tapi pada hakikatnya masyarakat sudah paham seperti apa sih ya sosok Anies Baswedan itu. Mantan Gubernur Jakarta itu berharap Timnas yang baru diresmikan bisa langsung bekerja menjangkau dan menyiapkan kampanye ke depan. Dia berharap kampanye dari pasangan Anies Imin akan menjadi kerja semesta, kerja yang dapat menjangkau kalangan atas dan kalangan bawah. Dia juga menyampaikan selamat ya kepada tim yang menerima amanat sebagai Timnas Anies Imin ya, jangkau semua, rangkul semua, jadikan ikhtiar untuk menghadirkan perubahan ya Indonesia yang lebih adil dan makmur ya.
Bahkan di satu sisi begitu kan ya, ada Thomas Lembong Suyoto begitu kan ya, ada Muhammad Jumhur Hidayat, terus kemudian ada Yusuf Marta dan di situ begitu. Orang-orang yang hebat, teknokrat di situ begitu kan. Lebih pada teknokrat. Ini kan berbeda dengan yang lain di situ begitu ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.